Topi merah yang juga menghantam Rismon sekarang ini. Oh iya. Saya kan somasi. Jadi Bapak sudah somasi topi merah? Oh sudah tuh. Topi merah Anda siap-siap. Sama Bang Rasman akan melaporkan lagi. Oh, melapor balik. Melaporkan lagi. Cuma Bang Rasman lagi sibuk. Selamat sore, bersama dengan saya Fritz Alorboy. Hari ini saya bersama dengan pengacara yang cukup terkenal, pengacara Bang Rismon Sianipar dan Bang Arif, salah satu orang anak muda yang juga melaporkan Michael Sinaga. Ada apa? Oke, langsung saja. Selamat sore Bapak. Siap, merdeka. Sehat-sehat, merdeka. Bang Arif. Salam sehat, merdeka. Sehat-sehat. Merdeka, Kang Arif Senang juga. banget bisa Merdeka, berjumpa merdeka. dengan Bang Arif dan pengacara hebat, pengacara terkenal yang berani memperjuangkan kebenaran. Ya. Bagaimana Bapak, sehat-sehat? Sehat-sehat. Wah, banget. luar biasa nih. Sehat sekali. Syukur, alhamdulillah sehat. Jasmani dan rohani. Bapak, ini saya mau tanya nih soal beberapa orang melaporkan Bang Rismon Sianipar dan Bang Rismon sendiri tidak meladenin. Saya melihat si A, ada juga yang katanya mantan caleg dari ini anggota DPRD dari partai sebelah. Ya. Partai sebelah ikut juga melaporkan Bang Rismon. Tadi saya melihat lagi ada sesama satu kampung lapor lagi. Ada apa? Apakah memang Bang Rismon ini melakukan sesuatu yang mungkin kurang bayaran kah? Bagaimana sehingga mereka melapor? Apakah Bang Rismon kurang bayar sehingga mereka ingin melaporkan? Langsung saja bersama dengan pengacara hebat Pak Jamada. Oh, rekan Alor. Wah, ini pertanyaanmu menarik ini. Menarik banget, sungguh menarik. Tapi ini jarang dipertanyakan oleh siapapun, ya baik pengacara atau stakeholder yang berkeliling di hukum. Jadi kemarin waktu rakyat bersuara, saya keluarkan 3 istilah ya bagi advokat ya. 3 istilah. Nomor satu adalah problem solving. Ya. Atau troubleshooter atau pemecah masalah. Kedua, ongoing concern. Wah, mengikuti pengacara yang sampai berjalan kemana pun diikuti terus sampai usia tua. Ya, nggak tahu di mana berhentinya, nggak tahu di mana stasiunnya. Yang ketiga, yang paling musim sekarang ini, rekan Alor dan Ya. rekan Arif juga, saya katakan, create case by case. Case by case. Ini pengacara lagi musim sekarang ini. Lapor ini, lapor ono, lapor ini, lapor. Artinya create, membuat kasus di atas kasus. Hari ini Anda berdua datang ke kantor saya. Di kantor ini tidak ada itu. Ya, di kantor ini adalah solving problem. Solving problem. Troubleshooter, pemecah masalah, pendamai. Ya, membuat sesuatu menjadi singkat. Bahkan mengikuti perkara ongoing consent pun saya nggak suka. Kita nggak tahu batasnya di mana. Waduh, mau 100 km kah, 200 km kah? Tidak ada batasnya. Tapi kalau restoratif justice, itulah salah satu solving problem troubleshooter. Jelas targetnya. Solo dan Istana Wapres. Jelas kan? Jaraknya. Tapi yang sekarang pertanyaan Anda tadi ini yang lagi seru nih. Masih banyak, maaf rekan-rekan pengacara dimanapun itu, organisasi manapun Anda berada, jangan sampai masuk perangkap create case by case. Ciptakan masalah di atas masalah. Wah, ini berabe ini. Jadi akhirnya ruwet. Ya. Ruwet akhirnya. Ruwet. Ini nabrak ini melapor ini melapor ini, lapor di Barreskrim, lapor di Polda, lapor di Polsek. Barreskrim Polri itu siapa Bapak? Kira-kira yang melaporkan di Barreskrim Polri? Yang jelas, yang mengenai ke Rismon, klien saya, adalah laporan Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla melaporkan Bang Rismon. Ya. Kenapa ia mau melaporkan? Itu hal yang menurut saya, kemarin saya sudah berulang-ulang, kalaupun repeatable ini, pernyataan saya ini, tapi repeatable itu berarti penting, pengulangan. Ya. Saya udah kasih tahu kemarin. Contoh, topi merah, yang juga menghantam Rismon sekarang ini. Oh iya. Saya kan somasi. Jadi Bapak sudah somasi topi merah? Oh sudah tuh. Topi merah Anda siap-siap karena somasi sudah dibuat ya Bapak? Tanggal Sudah 27 dikirim. kemarin somasi pertama.
Jadi itulah namanya soft legal action. Bagi pengacara yang tahu tata krama atau etika harus somasi. Tadi yang Anda katakan itu, laporan Pak Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya di Bareskrim itu, kan cukup tiba-tiba dilaporkan Rismond, katanya AI, ya katanya video yang menyebut ada 5M, ada 50M, bla 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 lah. Padahal itu menurut Rismond AI. Seharusnya kuasa hukum dari Pak JK atau siapapun namanya, saya kurang akrab ya. Ya berapa kali tim beli TV, seharusnya somasi dulu. Lakukan somasi dulu, soft legal action atau legal action yang paling halus lah. Ini kita tiba-tiba dilapor ke sana. Kemudian yang kedua yang paling fatal lagi, disuruhlah Rismond membuat klarifikasi. Oh, jadi Pak JK meminta Bang Rismond harus klarifikasi begitu? Buat apa? Kalau klarifikasi berarti emang siapa dulu Bang Rismond salah dong? Siapa dulu pengacara Rismond yang tahu apa praktek litigasinya udah cukup tinggi saya. Sabang sampai Merauke saya udah datangin. Jadi berbagai cara pengadilan Indonesia kita udah datangin. Tahun 90 sudah bekerja saya di kantor pengacara. Tahun 90. Halo, belum lahir. Sudah lahir toh? Sudah, Bapak. Oh, sudah lahir. Masih meraih-meraih. Tahun 90. Jadi kita udah tahu bagaimana cara menangani perkara secara efisien dan efektif. Gitu loh, secara efisien dan efektif ya. Salah satunya somasi itu. Jadi kembali ke laporan Pak JK tadi, itu menurut saya seharusnya ditolak laporan itu. Harusnya ditolak oleh Polri. Oleh SPKT Bareskrim. Alasannya kenapa, Pak? Ya tidak ada somasi. Oh, belum somasi. Kita berkali-kali melaporkan seseorang, baik di Polda, di Polres, di Polsek. Sudah disomasi belum, Pak? Oh, belum. Aduh. Ditanya dulu begitu. Somasi dulu lah gitu loh. Jadi menurut saya ini ada lagi memuatkan power gitu loh. Wah, siapa saya, pasti laporan saya diterima gitu loh. Itu salah satu penabrakan hukum, disturb legal, ya menabrak hukum itu. Jadi siapapun itu equal before the law, siapapun yang melapor seharusnya ada dulu. Baik di perdata, baik di pidana, harus ada somasi 1 dan 2. Bisa digabung sekaligus somasi 1 dan 2. Bisa digabung. Yang penting ada somasi. Seperti yang saya lakukan ke Topi Merah. Topi Merah. Kenapa tuh Topi Merah kok Bapak bisa somasi dia? Loh, dia begitu rakyat bersuara kita show tanggal 21 kemarin, Rismond membeberkan data di sana karena syarat dari redaksi bahwa Rismond harus mengirim beberapa data untuk dibahas. Cuma 4 lembar lah ya. 4 lembar itu. Tapi agak dominan. Nah, begitu setelah saya siaran, itu siaran pertama kemarin atau pada program rakyat bersuara sampai 5,5 jam itu pertama kali terjadi sejak rakyat bersuara ada. Sampai menjelang 2 hari. Karena jam 12 lewat 10 20 masih berarti 2 hari toh. Jadi rakyat bersuara kemarin tampil tayang 2 hari. Iya. Paling terpanjang itu yang saya melihat. Katanya si Topi Merah itu mengatakan bahwa ada Gajah Adam itu diedit oleh Bang Rismond Sianipar. Apakah ini tuduhan yang tidak berdasar dan dari itulah yang Bapak ingin mensomasinya? Itu dia. Jadi kembali tadi itu saya udah dengar dia podcast di mana-mana. Kemarin podcast besar-besaran dengan kuasa hukumnya termasuk Mas Roy Surya juga ada di situ, Repli Harun, ada Gapur juga di situ kan. Mereka semacam mengungkapkan lah bahwa data yang ditampilkan oleh Rismond Sianipar di rakyat bersuara tanggal 21 April 2026 kemarin itu ngaco gitu loh. Itu diedit. Nah, itu diedit oleh Bang Rismond begitu ya? Diedit sama Rismond katanya. Itu menurut keahlian dari si Topi Merah ini. Wah, tertariklah. Inilah dikapitalisasi baru lagi nih. Ini menjadi tema yang menarik lagi nih. Ya, bagi para media tentu senang dong. Tapi begitu ya. Saya selaku kuasa hukum Rismond, langsung saya laporkan dia enggak. Saya somasi ya. Dan mereka menyatakan somasinya sudah diterima toh. Mereka bacakan bahkan somasi itu kemarin di kompresen mereka kan gitu. Itulah soft legal action yang beradab dan bermoral. Selanjutnya apabila dalam perjalanan Topi Merah ataukah yang Bapak somasi itu, siapapun itu tidak merespon, apa sikap dan langkah yang Bapak ambil? Alor.
Ini somasi saya 27, sekarang 29 toh. Iya, 7 Udah hari ya. termasuk 3 hari. Berarti tinggal 4 hari lagi. 3 tidak ada respon. Wajib saya membuat somasi 2, tapi durasinya nanti tinggal 2 hari. Nggak seminggu lagi, habis waktu, Jo. Main 2 hari saja, 2 hari atau 3 hari. Jika tidak ada layani, dia tidak datang ke kantor ini, Ini kantor saya nih. Oh, hari jadi ini. Bapak minta somasi mereka ke sini untuk membuat klarifikasi begitu? Ya, klarifikasi dan kalau benar. Oh iya. Klarifikasi saja gampang, klarifikasi dan benar dia mengatakan itu, iya atau tidak. Apakah Rismond mengedit itu? Iya. Dia harus buktikan. Dia harus buktikan. Lah, kalau itu benar-benar dari Dian Sandi, bagaimana? Justru Rismond membalikkan itulah dia salah satu syaratnya untuk ke Solo. Restoratif justice. Karena dia lihat inilah ketimpangan selama ini yang mengatakan watermark tidak ada, emboss tidak ada. Ternyata dia teliti ulang pelan-pelan yang dia katakan 2 bulan itu bukan berarti 2 bulan terus-terusan. Tar 2 hari, tar seminggu lagi. Total jangka waktunya 2 bulan. Bukan itu saja pekerjaan dia banyak toh. Dia juga bolak-balik juga Sumatera ke kampungnya. Terus apakah ada rencana untuk melapor balik soal Pak JK dan Topi Merah atau siapapun Oh itu? jelas. Dan posisi mereka sekarang dua-duanya sama. Ya satu saya yang mensomasi laporan Pak JK dulu ya. Mereka yang melaporkan klien saya Rismond hasil menurut saya tidak berdasar. Tidak berdasar dan bayangkan udah hampir 1,5 bulan tidak ada respon dari sana. Artinya pihak Rismond belum dipanggil. Karena begini, saya kasih tahu rahasianya. Menurut Rismond tidak usah di lab krim. 2 hari pun ketahuan itu AI atau tidak. Jadi menurut saya, dugaan saya ya, orang hukum berkata, dugaan saya memang itu AI. Terus laporan itu mau dilanjutkan. Apa dasar hukumnya? Apa alat bukti awalnya? Justru barangkali ya, perkiraannya, dugaannya, Barreskrim bingung sekarang ini. Mau dipanggil Rismond konfirmasi atau apa penyelidikan. Rismond bisa jawab itu dalam 1 menit. 1 menit ya. Nah untuk itulah, jadi itu mereka mungkin pertimbangkan. Iya. Waduh gimana nih Rismond dan Jamal Gir sang kuasa hukumnya nih, mukul balik nggak, kick balik nggak? Saya sih rencanakan kalau itu benar-benar tidak berdasar, kick balik. Harus kasih pelajaran semua level di bangsa ini. Harus sadar hukum. Waktu berapa lama Bapak memberikan waktu ke mereka untuk mengklarifikasi termasuk Pak JK dan Pak ini ya yang Topi Merah, berapa lama? Dan setelah waktu itu mereka tidak indahkan atau Oh tidak bagus, merespon? pertanyaan Alor ini bagus sekali. Emang dia cerdiknya orang nih. Tahu aja dia dalam hati saya. Ya. Saya katakan 2 minggu dari sekarang. 2 minggu dari sekarang ya. Jika tidak ada perkembangan dari Barreskrim, pertama-tama kami suratin Barreskrim. Oh siap. Kira-kira laporan yang bla 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 ini ada nggak mutunya? Jadi berdasarkan jawaban dari mereka itu nanti kami buat entah itu klarifikasi lanjut atau itu laporan balik atau kick balik lah namanya. Kami nyatakan 2 minggu dari sekarang. Sekarang tanggal berapa nih? 29 toh? Ya. Kira-kira tanggal 14-15 Mei terakhir kami akan adakan suatu legal action juga. Begitu rekanku. Oke, terima kasih. Bapak, ini saya coba tanya ke Bang Iksan karena saya melihat ini ada berkelanjutan. Ya. Ternyata bukan aja mereka membenci Bang Rismond, tetapi ternyata juga kepada Bang Arif. Dan akhirnya Bang Arif langsung melaporkan melaporkan Bang Michael Sinaga. Iya. Jadi abang sudah bergabung dengan Bang Rismond ya, jalan bareng. Ya, artinya gini, memang kalau beda pilihan itu tidak ada masalah, Ya. tapi persahabatan kami tidak bisa dipisahkan. Nah, dengan Bang Rismond persahabatannya oke banget ya. Sampai kami bahkan tadi siang masih komunikasi. Masih komunikasi, kira-kira apa Iya. saja yang dibahas tuh? Mungkin bocorin sedikit. Kalau Bang Rismond sekarang dia cuma kirim tadi di komputer, dia masih fokus menulis. Oh, menulis buku yang diberikan oleh Pak Jokowi. Iya, untuk setelah vaksin. selesai dia akan ke Jakarta lagi. Oke, artinya Bang Rismond tidak melarikan diri begitu ya? Oh, tidak, dia cuma cari ketenangan, tenang. Terus saya mendengar bahwa Apa yang melarikan diri, brother? Udah SP3. merdeka, bebas. Tapi jangan lupa, kalaupun kita dapat SP3, kita tidak konvoy
di gedung DPR toh. Iya, iya. Tapi kalau pihak sana saya itu pasti udah konvoy, USP3 dicuri semua. Kalau saya dengan Risman cool. Tapi kita cool justru dihajar. Dibilang zombie lah, dibilang inilah, ini Roy Suryo maaf nih, saya kasih tahu di depan nama Anda ada KRMT loh. KRMT ya. Kenapa? Bagaimana Apa tanggapan Bapak kepanjangan soal itu? nama itu? Apa kepanjangan itu? Kepanjangan ini ya Raden Mas Kanjeng Raden Mas apa nih? Mas Tumenggung. Nah, gimana tanggapan Bapak tuh? Itu menurut saya gelar bangsawan. Ya. Harusnya perilaku sama nggak? Wah, gelar seperti saya Jahmada Girsang. Itu gelar baptis saya. Perilaku saya juga ya harus meniru-niru Pati Gajah Mada dong. Pendamai, pemersatu bangsa. Itu kan Pati Gajah Mada, pemersatu Nusantara. Artinya nama tidak sesuai dengan perilaku begitu ya? That's correct. That's correct. Jadi ini saya ingatkan, dia sadar nggak di depan namanya itu ada KRMT. Saya bukan soal setuju tidak setuju, tapi seharusnya dia concern. Aku ini bangsawan. Di depan gelarku tuh ada ini. Seharusnya itu menjadi retikulernya itu, retikuler berpikirnya itu mengadopsi itu. Oh ya, aku nggak boleh loh. Ini semakin galak. Bilang zombie lah, bilang ini, bilang ono. Saya baru kemarin terpikir ini. Di depan gelarnya Mas Roy Suryo ini, yang saya panggil selama ini Mas Roy, rupanya baru sadar saya ada KRMT. Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Wah, saya nggak tahu sebenarnya artinya apa, tapi ini semacam gelar kebangsaan. Ya. Ini gelar ini saya dapat informasi tadi dari kawan saya dari Bogor, seorang senioritas, menjelaskan ini karena dia dengar saya berbicara ini di podcast RAS tadi malam ya. Dia bilang sama saya, ini senior saya, bekas atasan saya dulu sebelum saya jadi pengacara. Bang Girsang, tahu nggak KRMT itu apa gitu loh? Terus saya bilang, setahu saya gelar kebangsaan. Belum tentu Pak Girsang. Ini di sukunya Pak Girsang ini setahu saya ada 3 orang yang diberikan gelar penghargaan KRMT. Dia dapat gelar ini gimana nih? Tapi ada juga memang yang asli. Umpamanya dia keturunan Ningrat atau keturunan darah biru lah dari salah satu keraton di Jawa Tengah atau gimana ya. Itu otomatis dia dapat. Sama di orang Batak juga suka ada begitu kan. Umpamanya RJ, Raja, gitu loh. Raja, umpamanya contoh keturunan Raja Sisingamangaraja, di depan namanya itu ada nanti RJ itu. Itu kan gelar bangsawan, gelar yang mengawal kita gitu loh. Jadi Mas Roy, saya menyampaikan baik-baik aja, nanti direnungkan ya. Ada KRMT rupanya. Kalau dia bilang Doktor Eng ke Rismon. Sekarang kita bilang Begitu maksudnya ya Pak. Oke, saya lanjut kepada Bang Arif. Ya, betul. Bang Arif sudah melaporkan Michael Sinaga. Ada apa sih Bang mau melaporkan Michael Sinaga? Jadi begini nih. Ini berasal dari podcastnya, bukan podcast ya, saat di acara Rakber beberapa minggu yang lalu, itu dia tampilkan saya bahwa saya ini adalah sekretaris manajemen buku. Padahal bukan. Manajemen buku. Memang benar dia jadi sekretaris? Dia bilang saya sekretaris. Oh iya. Itu bohong itu. Bohong. Dari semenjak pembentukan pertama oleh Pak Agus itu saya tidak pernah di situ. Kemudian penggantian sekretaris ke bendahara, saya juga tetap masih di tempat posisi yang sama. Apa itu? Posisi bagian packing dan packing pengiriman dan bagian penerbitan buku. Saya di situ ya kan. Nah, itu sudah kebohongan dia. Kemudian pada saat pengiriman ini ada lagi karena kemarin dia bahas lagi masalah surat kan, masalah surat yang ke Jokowi itu kan. Itu dia kirim ke saya di rapat tanggal 19 itu di rumahnya dia. Rumahnya dia untuk berangkat, siapa yang akan berangkat ke Solo bawa surat itu. Saya bilang surat itu mana, ya kan? Dia bilang nanti saya kirim setelah sampai di Solo, ya kan? Karena saya tanggal 22 itu saya harus meliput sidang di KIP Bonatua kan, saya batalkan, saya berangkat karena ini perintah manajemen kan, saya berangkat. Jadi bukan usul dari Bang Rismon ya, dari Mikael tuh. Dari Mikael ya. Usulnya itu dan
Terus sampai saya berangkat langsung itu dikasih uang 400.000 sama bendahara saat itu siapa si Hana. Saya berangkat paginya sama istri naik bus. Sampai di sana saya nginap di samping PN gitu kan. Pagi saya ke sana, terus saya minta mana suratnya. Ternyata dia sudah kirim malamnya. Malam itu jam 23.05. Dia kirim, saya baca. Saya nak mau print out, ini berbahaya buat saya. Berbahaya. Saya tidak bisa ngomong ke Janes saat itu. Ini suratnya berbahaya kalau kita kirim ini. Janes, iya berbahaya nih, jangan dikirim. Itu kan. Jadi saya batalkan. Mikael langsung berangkat ke Jakarta pakai pesawat. Ya katanya dia mau tampil di mana gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, jadi seandainya surat itu diberikan pada masih di rumahnya itu, saya tidak akan berangkat ke sana. Tidak akan berangkat. Berbahaya surat ini kan, nggak tahu apa tujuannya gitu loh. Ya kan? Sementara di podcast kemarin, di podcastnya dia sama si Janes ngomong, katanya saya batalkan waktu saat di mobilnya dia. Bohong besar itu. Artinya ada suatu tuduhan atau bukan pembohongan yang terjadi? Pembohongan itu. Jadi itu yang berdasarkan juga. Iya benar, itu disini istri saya kok. Istri saya ada ngomong itu di PN, bukan di mobil. Di mobil memang iya, karena kita mau balik ke Jakarta. Daripada saya naik bus kan, sayang uangnya, mending saya ikut mobilnya dia. Barang-barang ke Jakarta, kita ke rumahnya pengacara di Solo dulu, ambil barang-barangnya dia, baru balik ke Jakarta. Itu begitu. Kemudian ini masalah pribadi, saya disinggung terus nih. Dibilang masalah Janes ya, supirnya Michael itu ya. Dia bilang, Arif itu siapa sih? Kecil gitu kan? Apa? Saya kemarin ketemu di Rakyat Bersuara, ternyata dia lebih kecil dari saya, lebih pendek daripada saya, baru hitam dekil. Iya, hitam dekil lagi loh, nggak ngaca gitu kan? Iya, ini bukan omongan saya, omongan netizen yang nonton video itu. Iya kan? Itu. Dan si Anu lagi artinya Anda melanjutkan omongannya netizen ya? Iya, saya maksudnya gitu. Kemudian si Michael juga nih masih kemarin ada lagi dia bilang itu yang saya sama istri kumpul kebo, tidak nikah. Jadi ini Michael menuding bahwa kakak dengan ini kakak perempuan di rumah ini kumpul kepo begitu? Kumpul kebo gitu. Bagaimana kumpul? Saya punya cucu, sudah punya cucu 2. Kakak sudah punya cucu? Cucu punya 2. Nampak? Dibilang kumpul kebo? Kumpul kebo gitu kan. Nah itu. Jadi ini rencana sama Bang Rasman akan melaporkan lagi. Oh, melaporkan lagi. Itu mah Bang Rasman lagi sibuk, ada waktu langsung kita laporkan gitu kan. Itu. Kemudian masalah pelaporan ada salah satu orang yang tadi anggota. Nah, ada 2 orang. Iya. Yang saya melihat tuh mereka melaporkan Bang Rismon. Nah, ini gimana tanggapan Anda? Kalau masalah itu, karena saya lihat di laporannya itu penipuan dan masalah buku dan, ya? Iya, dan permasalahan curang dalam penjualan buku ini salah sasaran yang dia. mantan anggota DPRD itu yang dari daerah, iya, salah satu partai itu yang bermasalah kemarin katanya sempat ditangkap juga di itu. Jadi orang yang sudah pernah ditangkap lalu mau melaporkan Bang Rismon begitu. Iya, dan ada satu peristiwa Hotel Malioboro. Saya belum dapat itu. Itu nanti sesi berikutnya. Itu kan itu dia melaporkan salah karena Bang Rismon ini kita punya manajemen. Bang Rismon tidak tahu masalah buku, dia cuma sebagai penulis, ya kan? Masalah buku yang tahu itu cuma saya berdua, bagian pengiriman dan bendahara, karena uang masuk ke bendahara. Jadi Bang Rismon mau curang di mana? Tidak ada curangnya gitu juga kan? Tapi biarlah, ya kan? Dia silakan melapor, ya kan? Nanti ini siapa namanya dia? Irwan Arya. Oh, Irwan yang melaporkan. Irwan Arya, ya. Kemudian saya lihat juga kemarin ada si siapa Beni Parapat yang melaporkan juga ya. Ya, Beni ini reseller, dia tahu apa? Oh, dia reseller. Reseller dia. Reseller. Iya. Terus emang kenapa dia melaporkan? Saya nggak tahu jawaban lapornya. Saya tadi baca sekilas dia melaporkan masalah itu kan. Ya, silakan kalau lapor, tapi kamu tahu apa? Kamu jual buku juga tidak sampai 5. Bahkan ada buku sampai sekarang belum dikembalikan. Belum dikembalikan. Iya kan. Dia buku belum dikembalikan. Saya tagih berapa kali dia kembalikan karena saya jengkel, saya blokir nomornya. Kalau udah aneh-aneh gitu kan. Ini siapa gitu loh. Artinya kalau masalah buku itu jangan salahkan Bang Rismon. Oh, jangan salahkan Bang Rismon. Iya, karena ada kata-katanya, ada salah satu Bang Rismon mengatakan di Wapres, kantor Wapres atau apa, sementara yang saya putar bolak-balik
Bang Rismon tidak pernah mengatakan buku GEG ini. Yang dia itu buku JWP. JWP. Iya, JWP ya kan. Buku GEG itu seterusnya karena tanggal 3 jam 0.15 Bang Rismon stop penjualan buku. Jadi stop penjualan buku itu. Itu kan. Jadi, saya mau tanya lagi, selanjutnya laporan Anda sudah sampai di mana? Apakah sudah diproses oleh pihak polisi atau masih negantung begitu? Jadi laporan saya di polisi ada dua. Yang satu pertama itu Hana yang bilang Ada apa lagi dengan dia bilang saya pengkhianat. pengkhianat? Iya. Dasar pengkhianatnya apa? Nah saya nggak tahu juga, tiba-tiba dia bilang saya keluarkan dua pengkhianat. Duo pengkhianat. Oh, dia yang keluarkan? Iya, saya mengkhianat di dan itu di sosmed dia ngomongnya. Ada masalah apa abang dengan dia? Saya nggak ada apa-apa. Terus kenapa dia bilang Iya, pengkhianat? karena mungkin Bang Rismon stop penjualan buku, iya kan? Langsung saya keluarkan ini apa gitu. Saya mengkhianat di mana? Kita ada perjanjian apa? Oh. Siapa saya hianatin? Nah, sekarang kau buktikan apa itu pengkhianat. Itu Jadi, sekarang. abang tetap terus melaporkan juga dan terus menerus ya? Iya, sekarang ini dalam kalau nggak salah sudah pembagian saksi. Kemudian masalah Michael ini juga kemarin Bang Rasman sudah ke Polres Jakarta Selatan untuk menanyakan itu. Dia bilang tunggu aja Arif dipanggil sebagai pelapor. Oh, siap. Itu. Tapi belum laporan berikutnya lagi yang bilang saya kumpul kebo itu akan dilaporkan lagi. Oh, nanti. jadi Anda dituduh bahwa kumpul kebo itu akan melapor lagi? Akan melapor lagi. Itu. Bang Michael, Anda sudah mendapatkan tantangan balik. Oke, saya lanjut ke orang tua kita dulu, pengacara terkenal. Bapak, ini saya ingin tanya lagi soal yang namanya Beni dan Irwan melaporkan Bang Rismon nih sebagai pengacara. Apa langkah yang akan diambil oleh pihak Bapak kepada Oke, rekan Alor. Tadi kan saya katakan create case by case ya. Itu udah masuk ke situ. Jadi, tapi menurut saya ini menurut feeling saya mereka melaporkan itu karena sakit hati. Sakit hati. Jadi bukan karena faktor hukum. Ya. Karena saya lihat sekarang sudah Terutama Michael ini seperti yang dijelaskan tadi oleh rekan Arif. Aduh, Michael ini ingatlah kita open house di rumahku Januari ya. Iya, Rekan betul. Arif. Kita nyanyi-nyanyi bareng-bareng, kita makan bareng, kita joget bareng-bareng ya, gitu kan. Tiba-tiba kan ada perubahan stop buku lah yang utama barangkali membuat dia menjadi ya barangkali income-nya juga nggak ada lagi kan gitu kan. Iya. Ya kemudian, nah kembali ke laporan ini menurut saya laporan yang kalau menurut saya itu value-nya value rendah lah. Oh, rendah ya, value rendah. Lah. Melapor karena ini segala macam, apa segala macam. Jangan lupa bahwa dua buku itu JWP dan GEG itu sudah bagian dari pemaafan ke Solo. Ya, Gitu selesai clear ya. Sekarang katakanlah orang yang berperan utama saja sudah minta maaf dan menerima maafnya. Apalagi respon itu apalagi. Nah, sekarang masalah kalau masyarakat itu sekarang udah membeli terus gimana gitu loh. Kan saya udah jelaskan mereka bersuara ada retraction, ada correction, ada ertatum kalau nggak salah itu kan. Bisa menarik buku itu, bisa mengkoreksi buku itu, dan bisa merubah gambar atau diagram di buku itu. Ini teori penelitian bukan karangan saya, bukan literasi baik di luar negeri, baik di Indonesia, di LIPI dan BRIN, terbuka itu. Dan itu bukan hal yang aib, dan justru hal yang normatif dan punya moral jika karyanya ditarik, atau jika karyanya dikoreksi, atau karyanya diperbaiki, terbuka. Jadi bukan literasi yang ini menjebak hukum, enggak. Bukan LIPI dan BRIN. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Barangkali yang terakhir tuh 2019 tuh. Ada yang menarik tentang penelitiannya. Di Amerika kalau nggak salah baru-baru ini menarik. Itu padahal tentang bakteri atau apa itu ya, nggak tahu lah apa itu persisnya. Dia menarik. Jadi nggak masalah. Artinya Bapak sudah siap mensomasi lagi terus melaporkan atau bagaimana? Aduh, sebenarnya kalau kita layani yang seperti itu nggak berkelas ya. Oh, bukan berkelas ya. Menurut saya rugi lah kita. Apakah mereka mau cari panggung aja? Rugi-rugiin bensin ke Polda atau ke Barreskrim itu. Biarinlah mereka. Pelaporan mereka aja kita ikutin sampai di mana gitu loh. Yang penting Anda harus membuktikan begitu ya, mendalilkan dan membuktikan. Iya. Kan ada pernyataan. Kalau ada konfirmasi panggilan ke kita datangin aja, kita jelaskan. Tapi
ada laporan-laporan tertentu yang saya kemungkinan besar akan kick balik, lapor balik. Seperti Pak Tapi JK, kalau ya Topi Merah dan siapa lagi nih? Topi Merah dan Pak JK. Oh, dua yang Saya memang tunggu target itu. utama. Kalau yang Irwan yang mantan anggota DPR ada salah satu partai itu. Kalau itu menurut saya nggak usah lah. Nggak usah lah. Dia cerita pesan 200 buku segala macam. Iya, dan dia kan itu bergabung sama kita tanggal 25 Januari. Oh, karena dia lihat orang ada baru begitu iya, ya, karena lihat sok-sokan ada gitu. Rismon di situ, dia pengen bergabung sama Rismon. Iya. Baru kemudian dia bilang beli buku 6 juta. Tidak ada 6 juta. Yang masuk ke rekeningnya bendahara itu 4.200.000. Saya itu sudah dia cek. tuh. Artinya itu juga sudah tidak benar nih. Sudah tidak benar, bilang 6 Apakah- juta dibeli. apakah- Terus kalau kemudian misalkan- dia bilang mau beli buku 200. Tidak ada perjanjian sama Bang Rismon Ya, beli jadi 200. Tidak saya ada. setuju rekan Arif. Jadi tadinya kan banyak yang mau dompleng atau menjadi penumpang gelap di kasus Rismon ini. Baik dia sebelum RJ, baik saya sudah RJ. Kalau saya sudah RJ, saya katupnya. Siapa yang boleh, siapa yang tidak. Izin saya lah pokoknya. Betul, Nggak betul. sembarang. Saya juga. Tapi kalau sebelum RJ, wah ada penumpang gelap, ada yang tidak bayar ongkos, ibaratnya ini bus antar provinsi nih. Ada yang di kap, Bus desa masuk kota. ada yang di atas roda, wah ada yang di atas depan kaca gitu loh, seperti mobil-mobil di India itu kan. Mobil rusak masuk kota. Mobil rusakan masuk kota. Yang penting masuk pemberitaan Rismon yang lagi viral banget memang Iya. gitu loh. Jadi banyak motivasi orang. Akhirnya begitu SP3, ya kan nggak ada lagi dong urusannya Rismon. Iya. Mau dikapitalisasi apa lagi dia? Apalagi mau dijadikan bahan enak. Tapi sekarang apa sudah keluar substansi? Iya kan masuk serang pribadi sekarang. Iya. Jadi sekarang ke pribadi. Pribadi serang ke gitu loh. omong-omongan yang tadi yang apa itu yang udah mati lah, zombie lah, ke pribadi. Pribadi Ke sekarang. perkara Tanggapan apa mengenai itu pernyataan ke Bang Rismon tuh? apa itu? Yang Roy Suryo sampai bicara tentang Bang Rismon matinya dan zombie. Ya kemarin rakyat bersuara kan itu yang saya tunjuk dia. Saya bilang dengar dulu Mas Roy. Mungkin ya pertama kali dialami seperti itu kan. Selama ini kan saya kan seperti merpati apa gimana gitu, halus gitu ya. Kelapa duduk di mana nggak pernah ngomong saya. Tapi ya saya mati selama ini. Saya nggak bodoh orangnya. Saya mati kemana arah lu. Wah kemarin begitu dia bilang itu, Dokter ang. Saya baru dapat tadi malam. Oke, pertanggungjawabkan gelarmu itu, Roy Suryo. Saya hormat sama gelar itu, tapi maksud saya adalah hormati apa mission dari gelar itu. Menurut saya tidak sembarangan itu. Kalau saya di depan nama saya ada KRMT Jahmada Girsang, barangkali saya tiap hari udah pakai belangkon tuh. Jalan pelan, Juga gitu ya. terirama. Jalan pelan. Organisasi. Negor Kang Arif juga. Hai Kang Arif. Ala-ala Jawa Tengah ya begitu. Hai alor Ya, gitu loh. lebih kalian begitu. Betul. Bohong. Wah itu nggak cocok. Makanya aku katakan ini benar. Aku juga diingatkan seorang sahabatku tadi pagi. Bang, kok abang terpikir ya menyebut gelarnya depan itu? Ya dia menyebut gelar Rismon. Ini gelar terhormat, tapi kelakuan tidak terhormat. Kelakuannya tidak terhormat. Parah itu, lebih parah dia. Baik. Gitu loh. Berarti hanya dua saja ya akan melapor balik Topi Merah dan Pak JK. Bukan, kalau Topi Merah kan belum lapor balik, saya baru somasi. Tapi saya harapkan dia klarifikasi ke saya. Oh, tidak klarifikasi baru Ya. melaporkan. Kalau dia tidak klarifikasi dalam nanti somasi saya somasi 2, somasi 1 sedang berjalan nih 3 hari lagi. Somasi 2 dia tidak respon 2 hari karena tengah waktunya nanti saya bikin 2 hari aja. Ini saya lapor, serius ini. Iya. Saya udah dapat kok, saya kenceng. Pak Saya udah JK tahu sudah rahasianya. disomasi. Pak JK sudah disomasi juga. Duh, Pak JK kan nunggu Oh, yang 2 di sana. minggu lagi. 2 minggu lagi. Oh. 2 minggu lagi. Kalau tidak ada respon dari sana, kita datangin Barreskrim. Ini laporan ini berbobot apa enggak, Komandan? Ya, siap. Kalau nggak berbobot ya buang aja. Kan gitu. Kepada Bang Arif, Ya. kira-kira sebagai closing statement, apa yang Abang mau tambahkan dari semua yang perjalanan dekat dengan Bang Rismon, jalan dengan Bang Rismon, apalagi bersama dengan tim ini, apa sih yang Abang mau sampaikan tentang mungkin sifat mereka, karakter mereka, kelakuan mereka, kok sampai mereka ancam Abang dan ancam Bang Rismon, atau mungkin melaporkan kiri kanan, melaporkan Bang Rismon?
Kalau saya masih mengingat kata-kata Bang Rismon itu, dia bilang peneliti itu bisa salah. Oh iya, Ya betul, kan? itu sepakat. Bisa salah, cuma pantang untuk berbohong. Ya. Kemudian dari kesalahan penelitian ini jangan yuk sampai disalah-salahkan. Itu Bang Rismon itu. Sampai sekarang saya masih ingat itu. Itu dia ngomong berapa kali saat kita mulai dari buka puasa ya, sama istri kita buka puasa, istri masih ngomong begitu, di mobil dia masih ngomong begitu, itu kan, dan susah tidur, dia bilang gitu. Sekarang tidur udah nyaman. Kemudian ini masalah buku ini kan, kita tadinya di manajemen itu ada 10 orang, ada 10 orang di manajemen, tapi di tanggal 25 juga itu siang itu 2 orang dikeluarkan karena saat itu saya masih diam kan, karena saya pikir ini Michael ini orangnya Bang Rismon, saya hargai Bang Rismon kan, dia bilang dia tenteng buku 100 buku dia tenteng, ya kan. Nah sekarang logikanya dia bertiga, sementara dia bawa buku JWP 10, ya kan, itu beratnya minta ampun kan, dan buku ini saya 30, satu ini beratnya minta ampun, bagaimana dia bisa bawa 4, ya kan. Saya lihat pasti cuma bawa 2 saat itu, cuma saya diam, saya hargai Bang Rismon, ya kan. Nah, itu terus ada aja yang melihat ini kan buku-buku donasi, seharusnya buku donasi itu diberikan ke manajemen, ya kan, karena dia kan sudah dapat komisi kan dari penjualan buku itu kan, tapi ini enggak, mereka kuasai buku itu, ya kan, bahkan mereka jual gitu loh buku itu. Kemudian ada buku yang ditandatangani 30 buku. Saat itu di salah satu kafe di Kuningan City, kunci tempat biasa kita kumpul, ya kan. Saya tidak ada, tapi Bang Rismon bilang ke saya, dia masih bilang, Rip, saya lupa ini, berapa kali saya lupa. Rip, tolong ingatkan, mana uang buku yang 30 itu yang saya tanda tangan di kuncit, itu kan sampai sekarang uangnya tidak di store, kemana itu? Kemudian buku yang untuk ke Irian itu ke Manokwari, itu ada 100 buku. Itu kemana uangnya tuh? Oh, kemana uangnya? Jadi Anda mempertanyakan kembali. Waktu di JNE Pasar Minggu itu saya ingat betul, saya naikkan buku 200. Ya kan, satu buku buat Manokwari, satu buat buku di Sulawesi, di mana daerah mana buku itu ya? Intinya di Papua ya? Iya, Papua. Nah, yang Papua uangnya tidak ada. Itu. Nah, itu kan akhirnya 2 orang ini berteriak gitu kan, mana komisi saya, mana buku itu balikin dulu. Saat itu kan, nah itu. Kemudian ini karena terakhir nih, saya masih ingat Bang Jagir, ya kan, karena diduga adanya penyalahgunaan hasil penjualan buku. Oh, jadi diduga ada penyalahgunaan hasil penjualan buku. Kira-kira kemana nih? Kemarin saya sudah bilang di salah satu podcast itu, sama kau sangat bilang juga di Rakyat Bersuara saat itu, jadi kepada bendahara saat itu, bendahara manajemen kan kita sudah minta berapa kali untuk di print out rekening donasi mau rekening penjualan buku. Sampai sekarang sudah di print belum? Belum. Jadi bendahara belum print. Jadi Anda menantang untuk mereka print out seluruh uang yang masuk. Iya, kemarin maaf saya sudah bilang kemarin 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Dari 3 kali 24 jam ya? 3 kali 24 jam ya. Dari tim manajemen, tim manajemen akan buat laporan. Itu Bang Jagir ya? Oke. Nah, ya sekarang kita belum ada, ini sudah 2 kali Bang Jagir. 2 hari, 21, 20. Iya. Bagaimana? Udah lewat seharusnya itu. Iya, 24 jam lagi, satu lagi. Tapi Kang Arif pasti udah tahu lah rencana berikutnya. Ya. Oke, saya. Mungkin closing statement dari Pak pengacara terkenal Closing sekarang. statement saya, rekan Alor dan rekan Arif. Ya. Pertama, tentang laporan Pak JK di Bareskrim. Ya, menurut kami sih laporan udah dimulai dari sana. Saya kira sih harus ada endingnya. Endingnya artinya laporan itu apakah diterima atau tidak. Ya. Tapi kami akan berikan limit waktu ya 2 minggu ke depan ini. Ya ini bukan menantang ya. Tapi kalau laporan itu 1 bulan 2 bulan tidak ada reaksinya, bahkan berarti itu kan laporan tidak bermakna. Ya itu satu. Jadi jika nanti ada keterangan resmi dari Bareskrim, SPKT atau bagian manapun itu,
unit cyber atau unit apapun itu, ya kami akan reaksi gitu loh. Kedua, closing statement saya untuk topi merah, ya yang jelas saya sudah somasi tanggal 27 kemarin, sekarang 29, tinggal 4 hari lagi ya, 3-4 hari lagi. Jika dia tidak respon, ya kami akan bikin somasi 2, tapi tengah waktunya hanya 2 hari. Nah sesudah itu ya kami harus laporkan, gitu loh. Tapi dalam jangka waktu somasi itu, seandainya dia diberikan pengarahan oleh yang baik oleh penasihat hukumnya, saya kira nggak masalah, gitu loh. Yang ketiga adalah yang apa namanya, yang ketiga tadi apa ya? Saya perlu lupa ini. Tentang laporan-laporan yang datang ke Rismon. Ya menurut kami sih semua kita respon. Semua kita respon dan kita tanggapi satu-satu nanti. Sebanyak apapun laporan itu tidak serta langsung bermutu atau memenuhi unsur hukum gitu loh. Nah di atas semua itu adalah perlu saya sampaikan. Jadi kami sudah berikan bukti, saya dengan Rismon berhasil menyelami Pak Joko Widodo dan mohon maaf begitu tanggal 12 Maret kemarin dan tanggal 13 itu ke kantor Pak Wapres. Artinya selama saya kuasa hukumnya Rismon ini, saya seorang mediator. Ada filosofinya mediator, rekan Alor. How to influence other people, even your enemies make a friend. Apa artinya? Bagaimana kita mempengaruhi atau mengajarkan orang lain atau katakanlah memberikan pengertian kepada orang lain, sekalipun itu musuh kita, menjadi teman. Jadi hidup yang bernilai sebenarnya itu. Jadi kalau rekan Alor dan rekan Ihsan ini atau Arif ini punya musuh sekarang, tapi sampai 10 tahun lagi juga tetap musuh, apa nilai hidupmu? Nggak ada. Betul. Agama apapun mengatakan itu berdamailah gitu loh ya. Jadi setiap perkara yang dihadapi oleh Rismon ini, sebenarnya selama saya kuasa hukum Rismon itu membuka jalur umpamanya entah restoratif lah, jalur menyelesaikan di atas meja kah, atau jalur pembicaraan yang positif gitu loh. Tidak semata-mata. Selama saya menjadi penguasa menjadi kuasa hukumnya Rismon, aliran ini karena itu sudah tercipta di hati saya sejak tahun 90. Jadi darah saya sebenarnya darah damai gitu loh. Tapi kalau yang lain tidak mengerti, ya monggo. Tapi saya lihat buktinya Pak Jokowi sendiri menerima kami, Mas Gibran sendiri menerima kami gitu loh. Jadi itu mungkin closing statement dari saya. Jadi tidak ada di benak saya itu create case by case. Saya itu problem solving atau troubleshooter. Itu loh. Ongoing concern aja saya segan. Nggak tahu sampai kapan PN, PT, Mahkamah Agung, PK 1, PK 2. Kalau lihat usia kita bisa habis 1/4 habis di situ satu perkara. Kita tangani 4 perkara, selesai kita. Artinya udah umur kita udah gimana gitu loh. Oleh sebab itu sangat perlu KUHP yang baru membuka mekanisme restoratif justice. Mari penyidik, hakim, pengacara dan jaksa mainkan ini. Jadi membuat perkara itu selesai gitu loh, cepat selesai. Jangan seperti dulu lagi. Saya pernah mengenai perkara yang KUHP lama rekan Alor. Di PN 2 tahun, di PT 2 tahun, Mahkamah Agung 3 tahun, udah 8 tahun kan. PK hampir 10 tahun satu perkara. Wih, serem ya. Emang umur manusia berapa tahun sih? Emang dia tangani perkara berapa lama selama pengacara gitu loh. Nah ini makanya saya kira KUHP yang baru dan KUHP yang baru ini kita sambut. Tinggal keberanian penyidik pun sebenarnya dianjurkan kok, menganjurkan damai gitu loh. Jadi tidak tabu lagi. Inilah hal budaya hukum baru, hukum positif yang baru berlaku di Indonesia. Oke, begitu rekan saya, rekan Alor. Mengenai rekening buku donasi. Silakan. Bang Jaga kan, bagaimana? Yang rekening? Iya, rekening. Oh, saya sih bilang begini.
Ya kan saya bilang lagi kan kita kan pertemuan di rumahku awal tahun kemarin. Iya, betul. Saya udah ingatkan itu karena saya pengalaman. Kalau duit ini bukan soal besar kecilnya. Duit orang lain di kantong kita 5.000 itu gampang lah, bayar parkir aja nanti diurusin lain gitu loh. Tapi begitu nanti ditagih sama orang itu, duit gua ketinggalan di mobil lu. Oh, nggak ada itu. Iya, Memang duit ini adalah mamon. Mamon artinya sangat mempengaruhi dalam setiap itu. Sensitif. Dan banyak sekali mempengaruhi banget jiwa manusia atau pikiran manusia gitu. Nah, kembali ke Hana. Hana siapa namanya? Hana Karista Kusi. Apa? Ya. Oke, panggilannya Hana lah ya. Hana. Hana, itu saya udah tahu, kalaupun saya nggak daily atau tiap hari mengamati itu, tapi setahu saya semua store ke rekeningmu. Termasuk saya beli berapa buku, Kang Arif? Iya, ada. Saya pernah beli saya nggak gratis, masuk ke rekening dia. Rekening pribadi. Iyalah, nama Hana pribadi loh. Kan tidak ada rekening. Ini paguyuban ini kan bukannya badan hukum. Cuma dipercaya Hana gitu loh. Dia baik, lembut seperti ini. Tapi feeling saya dari dulu, Kak, saya udah bilang ke Rismon, duit hati-hati loh. Daily, harusnya setiap hari ada daily reporting tentang berapa masuk, uang yang masuk berapa yang terjual. Kalau penjualan kan Kang Arif. Tapi kan penjualan itu belum tentu masuk pembayaran zakat segala macam kan. Bisa juga udah dia ada pesan segala. Ruwet loh ngurusin buku itu. Saya bacanya pusing. Apalagi mereka pelaksananya. Artinya apa? Hana, cepat laporkan Dek. Cepat ya, print out itu. Rekening donasi juga. Ya, bukunya itu rekening koranmu itu berapapun itu, bukan soal banyaknya, tapi kalau kau menyelundupkan penipuan penggelapan masuk di kau, Dik. Kasihan kau. Ya bilang sama suamimu Yan tuh. Ya, jangan bermain-main. Jangan pula kau Yan selaku suaminya harus juga leader kau kepada Hana. Pokoknya ini masalah, kalau kau nggak buka, bisa kita minta nanti laporan rekening korannya. Nggak bisa kau tutupi, Dik. Nggak bisa. Kau karena saya baik kan, kita baik juga. Di mana-mana kita teguran. Karena kau dekat dengan istrinya Rismon. Udah seperti 11-12 kalian gitu loh. Cuman kalau mensreamo nanti terbentuk, terlihat di sini, repot kau. Ibu-ibu lagi. Kan gitu Kang Arif. Iya, Ada tambahan Kang Arif? Betul ya. Tentang Hana itu? Iya, jadi segeralah di print ya rekening donasi dan rekening penjualan buku. Ya kan, biar kita enak juga gitu kan. Tapi pelaporan kamu tentang saya pengkhianat itu tetap berlanjut. Iya kan, karena ya kan bukannya tabayun malah menantang. Ya udah kita lihat aja lah pembuktiannya nanti ya. Baik. Jadi itulah hasil wawancara saya dengan pengacara Bang Rismon dan Bang Arif, di mana ada beberapa poin inti. Dari pihak Bang Rismon mengatakan bahwa menunggu dari Barreskrim Polri, dalam hal ini laporan Pak JK, dan pengacara dari Bang Rismon juga sudah somasi yang namanya topi merah. Apabila tidak direspon akan somasi sampai 3 kali. Dan bila mana itu pun ia tidak indahkan, maka dari pihak pengacara akan melaporkan. Dan juga ada juga yang melaporkan Bang Rismon, kata pengacara, ngapain diladenin. Terus dari pihak Bang Arif kepada Bang Michael, laporan sudah berjalan. Untuk yang memegang bendahara, dalam hal ini bendahara, dari pihak Bang Arif menantang agar segera memprint out yang namanya rekening koran. Kalau Anda tidak cepat dalam print out itu, maka Anda bisa mendapatkan tantangan atau lawan lanjutan daripada pihak Bang Arif. Tetapi laporan untuk Anda tetap dijalankan, begitu ya? Oke, sekian dari saya, Frit Alorboy. Merdeka! Merdeka! Kita foto dulu.